Dan ini adalah hasil akhirnya. Untuk pipanya sendiri ini panjangnya itu sekitaran 13-14 cm. Kemudian untuk diameter lubangnya ini cocok dipergunakan untuk rokok kretek dan rokok-rokok dengan diameter yang sama. Kemudian untuk lubangnya ini tuh melengkung ya. Jadi dari depan dia berakhir di ujung sini. Jadi agak unik ya karena bengkok. Dan untuk kalian yang pengen tahu proses pembuatannya, jangan skip video ini dan ikuti terus channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan langsung aja kita ke proses. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Waktu Senggang 21, channel tempat berbagi tips, trik, dan tentunya tutorial yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi jangan skip video ini dan ikuti terus channel ini biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dan di sini saya punya satu bahan ya, untuk bahannya ini dari tanduk rusa. Dan rencananya ini akan saya bikin jadi beberapa pipa rokok ya. Ini bisa jadi 3. Kemudian untuk bagian tengahnya ini bisa kita manfaatkan untuk keperluan lain. Jadi langsung aja. Yang pertama adalah kita potong dulu untuk pipanya atau untuk tanduknya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk tanduknya sendiri ini cukup keras ya dan padat, karena untuk materialnya sendiri ini bahannya dari tanduk rusa yang lepas secara alami ya, jadi bukan hasil dari perburuan. Jadi untuk tanduknya ini cukup tua sepertinya ya, dan kita sudah dapat untuk bahannya. Selanjutnya kita tinggal ke proses pengeboran. Nah, dan karena bahannya sendiri ini melengkung ya, tidak lurus. Jadi untuk pengeborannya di sini kita tidak bisa melakukan pengeboran dari satu arah aja, karena ini nanti akan rusak ya. Jadi kita bor dari 2 arah seperti ini. Jadi dari bagian depan dan belakang. Dan untuk bagian depan kita kira-kira dulu untuk kedalaman lubangnya itu kira-kira segitu. Dan dalam proses pengeboran ini kita harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau untuk material tanduk rusa ini ketika kita salah melubangi atau arah lubangnya itu melenceng, nanti untuk memperbaikinya itu akan susah, bahkan sebenarnya nggak bisa diperbaiki ya. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar ekstra hati-hati. Dan selanjutnya di sini kita kasih tanda dulu ya. Ini adalah tanda untuk lubang pengeboran yang kedua. Jadi biar nggak melenceng dan akurat. Jadi kita kasih tanda perkiraan untuk ujung dari bor pertama. Dan kita masuk ke tahap pengeboran yang kedua dari ujung. Dan ini adalah proses yang paling sulit ya, paling riskan, karena lebih sering terjadi kegagalan itu di sini. Kesulitannya itu yang pertama karena untuk bagian ujungnya itu dia lebih keras. Jadi bor itu sering tergelincir atau terjadi perubahan arah mata bor, sehingga nanti untuk lubang itu tidak bertemu ya. Dan kalau udah melenceng seperti itu biasanya nanti sulit lagi untuk memperbaikinya. Jadi di sini harus dibutuhkan kehati-hatian banget ya. Jadi kita harus sambil ukur juga supaya untuk kedalamannya dia tidak terlalu dalam. Dan series ini cukup ya. Oke, selanjutnya kita lubangi lagi atau kita ulangi bor yang bagian depan supaya menghilangkan kotoran yang tersangkut ya. Dan selanjutnya di sini kita gunakan bor yang lebih besar ya.
Untuk diameternya kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan diameter yang seukuran dengan rokok kretek standar atau rokok filter. Untuk ukurannya sama ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan apakah bahan itu mempengaruhi rasa, kalau menurut saya ya, hanya untuk sebatas sharing, menurut saya sih mempengaruhi, karena saya pernah juga beli bahan secara online dengan panjangnya hampir sama, sekitar 12 cm dan harganya juga cukup murah ya, nggak sampai 100.000 itu untuk bahan. Tapi dari segi kualitasnya nggak seperti ini ya, lebih apa ya, kalau bisa disebut itu lebih, pokoknya nggak padat untuk bahannya. Kemudian kayaknya sih itu dari tanduk muda dan masih baru, sehingga untuk baunya itu masih terasa bau bangkai ya, khas bangkai seperti itu. Dan ke penampilannya pun mempengaruhi, karena baru saya pakai berapa kali itu udah si tanduknya itu udah bernoda hitam ya. Jadi ada apa ya, bintik-bintik noda seperti itu dari penyerapan nikotinnya, dan penampilannya juga tidak mengkilap ya. Dan saya rasa ini cukup ya. Selanjutnya kita coba pasang dulu untuk dudukan rokoknya. Sepertinya ini pas ya. Nanti sebelum kita pasang, kita amplas dulu untuk permukaannya supaya lebih halus. Dan setelah permukaannya kita haluskan, selanjutnya kita poles sedikit ya. Kita gunakan gerinda biasa aja, karena untuk tanduk rusa itu beda dengan tanduk sapi atau tanduk kerbau ya. Kalau kalian memoles tanduk sapi atau tanduk kerbau atau material sejenis ya yang sensitif terhadap gesekan atau panas, usahakan menggunakan gerinda yang memiliki variabel speed, atau kalian bisa menggunakan tambahan seperti dimmer. Dan untuk proses pembuatan dimmernya saya sudah buatkan video sebelumnya, sekaligus juga ada video tutorial pemolesannya. Oke, setelah selesai kalian tinggal pasangkan untuk ring dudukan pipa rokoknya. Karena untuk ukuran lubangnya ini pas, jadi kita nggak usah apa-apain lagi, nggak usah pakai lem juga, biar nggak mempengaruhi ke kualitas rasanya. Setelah itu tinggal kita coba. Oke, selanjutnya tinggal kita coba. Untuk lubangnya sendiri ini cocok untuk rokok-rokok sejenis gudang garam merah, jarum coklat, atau samsu, atau rokok-rokok filter. Jadi untuk rokok ini dia akan sedikit longgar ya. Dan kalau untuk pipa yang baru dibikin seperti ini, usahakan sebelum kalian gunakan, kalian cuci dulu ya dengan air mengalir dan pasta gigi. Oke, dan untuk rasanya ini lebih enak ya kalau menggunakan pipa dibanding
dibanding tanpa menggunakan pipa. Kalian pasti lebih tahu kalau sudah pernah mencoba. Dan mungkin hanya segini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih untuk yang sudah menekan tombol like. Dan kalian bisa share video ini bila dirasa bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.